Halo anak-anak, apa kabar? Sudah siapkah kalian untuk belajar kali ini? Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang keempat, yaitu 4.1 mempelajari buku fiksi dan non-fiksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini agar siswa mampu menilai isi buku fiksi dan non-fiksi. Nah anak-anak, sekarang saatnya kita memulai pelajaran kita. Yang pertama kita akan mempelajari menilai isi buku fiksi dan buku pengayaan atau non-fiksi yang dibaca. A. Menilai isi buku fiksi. Kamu tentu dapat membedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Dari setiap buku terdapat nilai-nilai yang memberikan manfaat bagi para pembaca. Nilai yang dimaksud adalah suatu ajaran atau etika dalam kehidupan yang bisa dijadikan pelajaran untuk setiap insan. Nilai-nilai tersebut dapat tercermin melalui alur cerita atau karakter tokoh yang tercipta di dalam sebuah buku. Nilai-nilai yang terkandung dalam buku fiksi, novel, cerpen, puisi antara lain: 1. Moral, merupakan nilai-nilai tentang akhlak, budi pekerti, perilaku baik, buruk seseorang. Contoh, aku kan suka belajar, makanya jadi pintar. Untuk apa aku berteman dengan mereka yang malas belajar? Bisa-bisa aku tertular kebodohan mereka. Yang kedua, nilai sosial, merupakan nilai-nilai tentang norma di dalam kehidupan bermasyarakat, biasanya terdapat dalam hubungan interaksi sosial antar manusia. Contohnya, akhirnya aku dapat tempat duduk juga. Jam-jam pulang kantor begini, kereta selalu saja dipenuhi penumpang, termasuk aku. Leganya masih 30 menit lagi baru aku sampai di stasiun Cawang. Namun aku tak tega melihat seorang nenek yang tua renta berdesakan dengan penumpang lain. Langsung saja ku persilakan nenek itu untuk duduk. Terima kasih, katanya. Nilai sosial dari kutipan tersebut menggambarkan sikap sopan santun seseorang yang mempersilahkan orang lain untuk duduk karena lebih membutuhkannya. Yang ketiga, nilai pendidikan, merupakan nilai-nilai tentang pengubahan tingkah laku sebagai bentuk pengajaran atau berhubungan dengan sesuatu hal yang memiliki latar belakang pendidikan. Contohnya sebagai berikut. Banyak sekali yang mengikuti summer camp tahun ini. Untung aku cepat-cepat mendaftarkan diri. Tahun lalu program-programnya sangat menyenangkan. Ada scavenger hunt, outdoor camp, lalu stargazing, finger painting, water balloon dodgeball, kayaking, board games, dan masih banyak lagi. Di sini kami diwajibkan untuk bangun pagi dan tidur malam tepat pada waktunya. Kalau terlambat sudah pasti ada hukumannya. Kami dipecahkan menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok harus menyiapkan makanan sendiri dan tidur dalam kamar yang sama selama mengikuti summer camp. Kami benar-benar diajarkan untuk menjadi seseorang yang disiplin, mandiri, dan juga kreatif. Kami juga harus bisa bekerja sama dengan baik dan memiliki toleransi terhadap orang lain. Semoga program tahun ini juga menarik dan lebih menyenangkan. Nilai pendidikan dari kutipan tersebut menggambarkan adanya perubahan seseorang menjadi lebih baik, yaitu disiplin, mandiri, dan kreatif melalui kegiatan pendidikan karakter yang diikutinya. 4. Nilai budaya, merupakan nilai-nilai tentang adat istiadat, kebudayaan, atau kebiasaan suatu masyarakat. Contohnya, kamu sudah siap? Tanya Andika. Aku hanya bisa menggeleng pelan. Pakaian adat Bali yang harus aku pakai esok hari belumlah lengkap. Padahal aku harus berangkat sore ini ke Jakarta. Kebaya dan kamen sudah ada, tapi saput milikku belum dikembalikan oleh Rati, ujarku. Nilai budaya dari kutipan tersebut adalah pakaian adat Bali yang terdiri dari kebaya, kamen, dan saput. Ini menggambarkan kebudayaan Provinsi Bali. Berikutnya yang kelima, nilai ekonomi, merupakan nilai-nilai tentang kondisi perekonomian, perdagangan, atau permasalahan ekonomi. Contoh, aku tak menyangka dia bisa menipuku. Uang dari perusahaan yang kami bangun bersama hilang bersamanya. Kini, hutang demi hutang mencekik leherku setiap hari. Rumah, mobil, tanah, semuanya habis disita oleh bank. Harta bendaku lenyap seketika. Nilai ekonomi dalam kutipan tersebut adalah keadaan seseorang yang jatuh miskin dan melarat. Ini adalah kondisi perekonomian ketika seseorang tidak memiliki harta sehingga menjadi sengsara. Berikutnya yang keenam, nilai politis, merupakan nilai-nilai tentang politik dan pemerintahan. Biasanya terdapat dalam proses pelaksanaan kebijakan atau penyelenggaraan pemerintahan di dalam negara. Contohnya, percuma saja aku ikut mencoblos kemarin.
Nyatanya banyak warga yang dibayar untuk memberikan suaranya. Tak tanggung-tanggung, 1 juta rupiah per kepala. Pantas saja dia menang pemilu. Money politics seperti ini yang membuat pemerintah negara selalu kotor. Nilai politis dari kutipan tersebut adalah politik uang atau money politics yang menggambarkan suara rakyat dapat dibeli dengan uang dalam pelaksanaan pemilu. 7. Nilai religius merupakan nilai-nilai tentang kehidupan beragama seperti gambaran simbol suatu agama tertentu, kutipan dari kitab suci atau aturan-aturan keagamaan. Contoh, hari ini adalah hari pertama puasa, pasti berat untuk dijalani, tapi aku yakin dapat melaluinya. Menahan lapar dan haus sudah biasa untukku, hanya saja bagaimana kalau ada yang membuatku marah. Semoga aku bisa menahan emosiku. Nilai religius dalam kutipan tersebut adalah menjalankan ibadah puasa, yakni menahan lapar dan haus serta amarah. Yang ke-8, nilai estetis merupakan nilai-nilai tentang keindahan kreativitas dari segi bahasa, penyampaian cerita, pelukisan alam, keistimewaan tokoh, atau gambaran lingkungan. Contohnya, aku menikmati udara segar dari puncak Gunung Batur. Tak percuma aku mendaki setinggi ini dengan indahnya matahari terbit dan bersinar menghiasi langit jingga. Awan-awan putih berenang perlahan menyelubungi sekelilingku. Aku benar-benar berada di atas awan, sungguh menakjubkan. Nilai estetis dalam kutipan tersebut adalah pemandangan alam yang menggambarkan keindahan suasana Gunung Batur saat matahari terbit di pagi hari. Yang ke-9 adalah nilai etis, merupakan nilai-nilai tentang sopan santun dalam kehidupan. Contohnya, aku minta maaf Yud, ujarku. Aku benar-benar lupa membawa novel Yudi, padahal aku berjanji untuk mengembalikannya hari ini. Nilai etis dari kutipan tersebut adalah berani mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada orang lain. Ini menggambarkan etika seseorang yang ketika melakukan sebuah kesalahan, maka etisnya adalah meminta maaf. Yang ke-10 adalah nilai historis, merupakan nilai-nilai tentang sejarah. Contohnya, kencangkan suara radio itu, perintah Bapak. Kami semua tercengang mendengar suara dari radio butut yang ada di atas meja. Presiden Soekarno dengan lantang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bulu kuduku merinding. Hari ini tanggal 17 Agustus 1945, kita merdeka, merdeka, teriakku dengan semangat. Nilai historis dari kutipan tersebut adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini menggambarkan suasana rakyat yang mendengar Presiden Soekarno menyatakan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang ke-11, nilai kemanusiaan merupakan nilai-nilai tentang sifat-sifat manusia. Contoh, pipiku terasa panas akibat tamparan itu. Di mana kamu sembunyikan kalung berlian itu? Ayo ngaku bangsat! Teriak majikanku. Ia memukul perutku dan aku jatuh ke lantai. Ia juga menendang dan menginjak punggungku. Ya Tuhan, sakit sekali. Nilai kemanusiaan dalam kutipan tersebut adalah sifat emosional yang tidak mengakui harkat dan martabat manusia. Ini menggambarkan keadaan seseorang dengan amarah yang meledak-ledak, menuduh orang lain secara membabi buta. Berikutnya yang ke-12, nilai psikologis merupakan nilai-nilai tentang kondisi kejiwaan tokoh seperti antisosial, halusinasi, depresi, delusi, gangguan kejiwaan, syok, dan lain sebagainya. Contoh, ia duduk berdiam diri di depan jendela kayu, matanya menatap kosong keluar rumah. Setiap hari hanya itu yang dilakukannya. Sesekali ia menangis terseduh-seduh, bergumam, lirih memanggil kekasihnya yang telah pergi ke alam baka. Ini tidak bisa dibiarkan. Lama-lama ia bisa depresi karena kesedihan yang ia rasakan. Nilai psikologis dalam kutipan tersebut adalah depresi, yaitu gangguan pada jiwa seseorang akibat kesedihan yang mendalam. Berikutnya yang ke-13, nilai patriotik. Merupakan nilai-nilai tentang jiwa kepahlawanan seperti membela negara, perjuangan hidup, cinta tanah air, dan lain-lain. Contoh, aku menatap haru saat Paskibraka menerima bendera pusaka dari tangan Presiden. Mereka bergerak menuju area pengibaran. Rentak langkah mereka terdengar sangat merdu dan indah. Sang saka merah putih siap dikibarkan dan lagu Indonesia Raya pun berkumandang memenuhi Istana Merdeka. Tanpa sadar, ku letakkan tangan kanan di dada sebagai tanda penghormatan.
air mataku bergulir pelan. Rasa kagum, rasa bangga, rasa cinta untuk Indonesiaku tak pernah memudar sedikit pun. Nilai patriotik dalam kutipan tersebut adalah rasa cinta terhadap tanah air Indonesia. Berikutnya B. Buku fiksi. Karya fiksi adalah cerita atau gambaran pengalaman hidup seseorang dengan menggunakan imajinasi pengarang. Beberapa contoh karya fiksi yaitu 1. Kumpulan cerita pendek. Kumpulan cerpen adalah sejumlah cerita pendek yang dibuat oleh seorang penulis atau bisa juga beberapa penulis. Contohnya hanya imajinasi. Kumpulan 16 cerpen karya Naomi Lesmana. Dan Lampor, kumpulan cerita pendek dari 12 cerpenis. Yang kedua, kumpulan puisi. Seperti kumpulan cerpen, kumpulan puisi dapat terdiri dari sejumlah puisi milik seorang penyair atau beberapa penyair. Sering juga disebut sebagai antologi puisi. Contohnya nyanyian Akar Rumput, kumpulan puisi karya Wiji Tukul, dan Masih Ingatkah Kau Jalan Pulang, kumpulan puisi karya Sapandi Djoko Damono, dan Rintik Seduh. Berikutnya yang C, buku pengayaan atau non-fiksi. Buku pengayaan adalah buku yang tidak berdasarkan imajinasi penulis. Dengan kata lain, buku non-fiksi merupakan buku yang berisi cerita atau keadaan yang sebenarnya, sehingga sifatnya adalah informatif. Tentu dalam penulisannya haruslah berdasarkan fakta melalui data dan pengamatan yang lengkap agar dapat dipertanggungjawabkan. Kata-kata dalam buku non-fiksi pun menggunakan makna sebenarnya atau denotatif supaya pembaca dapat langsung memahami isi buku. D. Butir-butir penting buku pengayaan. Buku pengayaan dibuat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman pembaca terhadap sesuatu hal. Terkenal dengan istilah buku kepustakaan atau buku bacaan. Buku pengayaan ini sangat berguna bagi para siswa, guru, pengelola pendidikan, dan masyarakat pada umumnya. Karena dapat meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Juga dapat membentuk kepribadian seseorang. Buku pengayaan memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Materi buku dapat bersifat kenyataan atau rekaan. 2. Materi dikembangkan tidak terkait secara langsung dengan kerangka dasar atau kurikulumnya. Yang ketiga, materi disampaikan secara populer. Yang keempat, materi disajikan dalam bentuk eksposisi, deskripsi, narasi, argumentasi, dialog, puisi, dan juga bisa disajikan dengan menggunakan gambar. Yang kelima, media bahasa atau gambar dalam materi dilakukan secara kreatif dan inovatif. Jenis-jenis pengayaan buku. Buku pengayaan dapat dibagi menjadi 3 jenis jika berdasarkan materi yang disajikan, yaitu 1. Kelompok buku pengayaan pengetahuan. Isi buku ini bersifat faktual, disampaikan secara deskriptif menggunakan bahasa yang baik dan benar. Memiliki struktur kalimat yang sederhana, juga menggunakan kata-kata yang bermakna lugas dan istilah yang tepat. Contoh, dasar-dasar bertanam secara hidroponik karya Dr. Susilawati MSI. Dan keajaiban buah dan sayur untuk kesehatan tubuh karya Alisa Putri. Yang kedua, kelompok buku pengayaan keterampilan. Isi buku ini adalah tentang tata cara membuat suatu produk dilengkapi dengan gambar atau urutan manual kerja. Dilakukan secara prosedural dan menggunakan istilah teknis. Contohnya, panduan praktis merakit komputer karya Taufik Hidayat. Berikutnya, teknik dasar menjahit karya Mira Fadila. Yang ketiga, kelompok buku pengayaan kepribadian. Isi buku ini disajikan dalam bentuk deskripsi atau narasi, dilengkapi dengan gambar dan menggunakan bahasa yang dapat memberikan motivasi kepada pembaca agar selalu melakukan hal yang baik. Buku ini ditujukan agar dapat meningkatkan kualitas hidup, khususnya dalam hal kepribadian. Contohnya, mewarnai lukisan pudar karya Wahyudin Esos dan Menjadi Manusia Istimewa karya Sabrina Ara. Menilai buku fiksi dan non-fiksi. Menilai sebuah buku artinya meresensi dan menyatakan kembali isi buku dengan pemikiran penilai. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang terdapat dalam buku kepada masyarakat, juga mengungkapkan informasi kepada pembaca mengenai isi dan nilai-nilai yang terdapat dalam buku. Langkah-langkah untuk menilai isi buku fiksi atau non-fiksi, yaitu 1. Memperhatikan pengenalan isi buku seperti identitas buku, penerbit buku, nama penulis, dan genre buku. Yang kedua, membaca buku dengan teliti, cermat, dan secara utuh. Dan yang ketiga, menandai bagian penting dalam buku. Yang keempat, membuat ringkasan buku. Dan yang kelima, menentukan sikap dan menilai buku. Nah, masuk ke bagian yang kedua, menyusun laporan hasil diskusi buku tentang suatu topik, baik secara lisan maupun tulis. A. Laporan.
Laporan merupakan sebuah karya ilmiah yang dibuat setelah menyelesaikan suatu tugas. Laporan dapat dibuat secara individu atau kelompok. Fungsi-fungsi laporan yaitu 1 sebagai alat pertanggungjawaban secara tertulis, 2 sebagai acuan untuk mengambil keputusan, 3 sebagai media untuk berpikir secara sistematis, 4 sebagai alat pendokumentasian data, 5 sebagai alat untuk studi banding, dan 6 sebagai acuan untuk penilaian. B. Diskusi merupakan pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu permasalahan. Sedangkan laporan diskusi adalah laporan yang berisi informasi tentang hasil dari penemuan ilmiah tersebut. Isi dari laporan ini adalah rincian diskusi secara lengkap dan hasil rumusan diskusi. Laporan diskusi dibuat secara tertulis dengan format tertentu. C. Topik bacaan. Topik bacaan merupakan sebuah pokok atau inti pembicaraan, dengan kata lain yaitu sesuatu yang menjadi dasar penulisan sebuah artikel atau bacaan. Topik bacaan perlu dicantumkan dalam laporan hasil diskusi, terutama diskusi tentang isi buku atau bacaan. Berikut adalah unsur-unsur laporan diskusi, yaitu 1. Pendahuluan yang meliputi A. Latar belakang pelaksanaan diskusi, B. Tujuan pelaksanaan diskusi, C. Topik atau masalah yang dibahas, dan D. Tempat, waktu, dan peserta diskusi. Berikutnya yang kedua, hasil diskusi yang memuat A. Pokok materi diskusi seperti isi makalah, pokok pikiran panelis, tanggapan dan saran dari peserta diskusi. B. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan peserta diskusi beserta tanggapan panelis. Yang C. Simpulan hasil diskusi dari pokok-pokok pemikiran dalam makalah dan saran-saran berdasarkan hasil diskusi. D. Penyajian laporan secara tertulis. Sebuah laporan haruslah dibuat sesuai dengan syarat penulisan teks laporan yang baik. Syarat-syaratnya antara lain: 1. Isi laporan harus padat dan lengkap. 2. Laporan harus disampaikan dengan jelas dan menggunakan kalimat efektif. 3. Laporan harus disampaikan secara sistematis. 4. Laporan harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. 5. Laporan harus menggunakan kata-kata denotasi. Dan yang keenam, laporan harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikutnya pola penulisan laporan. Pola penulisan laporan terdapat beberapa macam, diantaranya 1. Pola narasi. Merupakan pola penulisan laporan yang menekankan pada uraian peristiwa secara kronologis. Isi dari laporan ini adalah menceritakan peristiwa yang dialami oleh objek sesuai dengan urutan waktu kejadian. Prinsip dari pola narasi adalah A. Aktual, peristiwa yang sedang terjadi dan menjadi perbincangan publik. B. Faktual, berdasarkan keadaan yang sebenarnya. C. Akurat, data yang disertakan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh laporan dengan pola narasi yaitu laporan berita, laporan perjalanan, dan laporan liputan peristiwa. 2. Pola deskripsi merupakan pola penulisan laporan yang terpusat pada penggambaran lokasi, tempat, bentuk fisik, atau ciri-ciri sebuah objek. Contoh laporan ini adalah laporan kunjungan dan laporan pengamatan. Yang ketiga, pola ekspositoris merupakan pola penulisan laporan yang berisi uraian proses kejadian, langkah-langkah kerja, atau tahapan perkembangan sebuah objek. Contoh dari laporan ini yaitu laporan penelitian, laporan pertanggungjawaban pekerjaan, dan laporan percobaan. Nah anak-anak, itu dia pelajaran kita yang keempat, 4.1, buku fiksi dan non-fiksi. Sekarang jangan lupa untuk kerjakan latihan dalam buku kegiatan. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.